Oke, so welcome Kiki Benicio, benar? Welcome to the jungle. Oke, sebelum lanjut silakan perkenalkan diri Anda dulu. Oke, halo guys, welcome to the jungle. Hai, jadi nama aku Kiki Benicio. Kan bisa panggil aku Kiki atau Kiben, ya whatever you like ya guys ya. Yang penting ya Kiki aja nggak apa-apa sih gitu. Jadi aku tuh sebagai VTuber di sini aku jadi jaga warna. Jaga warna itu artinya penjaga hutan. Jadi jaga itu menjaga, warna itu hutan. Aku jadi penjaga hutan gitu. Gitu seperti itu. Jadi yoroshiku onegaishimasu minasan. Kiki. Oke, perkenalannya cukup panjang ya, lumayan. Daripada yang sebelum-sebelumnya biasanya simpel banget tuh. Ya, nama Kiki Benicio tuh dari mana ya? Jadi nama Kiki Benicio itu seharusnya itu tuh nama buat cowok loh, bukan buat cewek. Emang Serius. iya, Kayak Kiki kayaknya nama cewek deh. iya kan aku cewek ya. Nah, nama Kiki Benicio itu sebenarnya buat cowok. Dulu tuh Oh, sebenarnya nama aku Zinky. Iya. apa Sebenarnya namanya nama dulu? Zinky Benicio, Zinky. Zinki. Kenapa jadi Kiki? Tapi kayak Zinky itu kan susah gitu loh buat orang-orang panggil. Zinky susah dipanggil Kiki aja gitu. Akhirnya kayak orang-orang Bisa gitu panggil ya. aku gitu. Padahal lebih keren namanya Zinki loh. Iya, kayak kan susah itu kan ya, susah banget buat, ngomong Zinky akhirnya mereka lebih prefer ke Kiki gitu, Kiki aja gitu, jadinya Kiki Benicio deh. Udah seperti itu doang sih, Kiki Benicio. Tapi Oke. eh tapi jadi diubahnya menjadi lebih simpel, Kiki Benicio. Tapi setauku Kiki itu kayaknya kalau disebutin emang nama cewek deh. Mana nama cowok ya? Kayaknya enggak deh. enggak kan itu kan Kiki kan lebih ke cewek gitu kan ya, kalau misalnya Zinky yang awalnya itu kan cowok. Nah, Zinky Benicio sendiri tuh artinya tuh kayak teman yang baik gitu, tapi buat cowok. Makanya kita Oh. ya, nah itu makanya akhirnya diubah jadi Kiki Oh, gitu. tapi Kikinya sendiri ya cewek dong. Ya dong. Oke, kenapa nggak yang lain Milky gitu? Lebih Milky kan lebih lucu gitu kan. Iya ya Milky, Iya, gimana kenapa ya? harus Kiki? Terus Benicio-nya dari mana? Benicio-nya tuh dari bahasa Latin ya, kayak yang Kiki, Benicio kayaknya artinya tuh teman yang baik gitu loh. Jadi aku pengen jadi yang teman yang baik buat kalian semua gitu loh guys. Oke. Bisa bisa, boleh. Masuk. Teman yang baik. Oh, oh. Oke, tadi di di perkenalan kamu kan sempat menyebutkan welcome to the jungle. Kenapa jungle ya? Kan jungle hutan ya. Tuh, iya kan karena aku penjaga hutan. Jadi buat kalian yang Oh, penjaga hutan. welcome to the jungle, selamat datang di hutan. Nah, di hutan Baru kamu tahu. ketemu Di virtual dia ada imajinasi hutannya. bener sekali ya. Biar Hewannya kayak banyak tuh. apanya? Hewannya banyak. Oh, banyak sekali ya, yang datang tuh rata-rata mereka tuh, banyak sekali yang melihat binatang-binatang gitu ya, di sana banyak sekali flora dan fauna yang berkumpul gitu kan. Jadi welcome to the jungle gitu, di mana semua kayak semua flora dan fauna dapat kalian temukan di situ. Oke, sekarang aku mau membayangkan ya. Ketika manusia virtual hidup di sebuah hutan, tahu entah hewannya pada nengok tuh. Ini orang beneran atau bukan ya? Ini animasi bukan ya? Entah hewannya malah pada bingung sih bukan. Oke, Iya, jadi hewannya tuh apa aja? Bisa disebutkan aduh imajinasinya? aduh ya, ini banyak sekali ya hewan-hewan di hutan tuh kayak yang, apa ya, hewan di hutan tuh kayak maybe singa gitu kan, atau onyet maybe ya banyak tuh di situ tuh. Terus apa lagi ya, banyak sih kayak hewan-hewan di hutan kan. Oke, jadi kamu itu menjaga hutan, bukan Tarzan ya? Menjaga hutan gitu Kan biar tidak Tarzan hidupnya di hutan. kenapa? Kan Tarzan hidupnya di hutan. Apanya? Tarzan ya. Mana Tarzan. Oh, tahu. kamu mau kah jadi Tarzan di hutan Enggak, itu gitu? makasih. Enggak, Tarzan gitu. makasih. Jaga menjaga hutan gitu kan. Mending saya di rumah buka laptop main laptop daripada harus ke hutan jadi Tarzan. Enggak, makasih. Terus masa cari di hutan gitu loh, Ren, kayak yang oh my god. Oke, ada sejarahnya nggak sih kenapa kamu mengimajinasikan jadi penjaga hutan begini?
Jadi kan aku tuh kan ada kampung ya, kayak aku kan ada kampung gitu kan setiap orang kan kemungkinan besar kan punya kampung gitu Iya kan. dong. Nah ya kampungnya tuh di kampungku itu kayak banyak apa ya, kayak masih banyak hutannya gitu. Tapi kayak Masih banyak hutannya. iya masih, jadi Ini di kehidupan asli kamu kan? ya ini di kehidupan asli Oke. aku. Kayak jadi kampungku tuh kayak banyak hutan gitu loh, Ren, kayak ya gimana ya? Kan kampung gitu ya. Anggap aja 100% gitu ya, 100% gitu ya. Kita 100% gitu, anggap aja 100%. 60%-nya tuh hutan, 40%-nya tuh kampung. Jadi kayak banyakan hutannya gitu loh, you know. Oke. Jadi kayak aku terinspirasi aja dari situ gitu kan. Gimana kalau misalnya aku bikin konsep penjaga hutan gitu kan dia. Kan Menarik. suka kayak hutan-hutanan gitu kan, terus kampungku juga hutan. Nah, kenapa nggak coba bikin aja? Soalnya kan kayak aku belum pernah lihat gitu kan ya konsep penjaga hutan. Ya, jadi itu menggambarkan kampung halaman kamu. Iya. Jujur Tapi, iya sih. Di kampung halaman kamu nggak ada hewan kayak jerapah, gajah dan sebagainya macamnya kan? Nggak ada lah, gila itu. Agak menyeramkan sih kalau sampai singa juga ada di situ. Makanya, tapi kalau di kampung itu kayak semacam ada kayak apa ya, musang, kayak banyak sih kayak hewan-hewan kayak gitu yang aneh-aneh gitu kan. Kalau singa, kalau misalnya jerapah gitu nggak ada sih. Oh my god, ngeri banget loh bayangin. Oke, berarti aman lah ya. Aman Cuma lah. imajinasinya aja agak nggak aman. Agak nggak aman ya, banyak banget hewan. Oke, berarti apakah itu juga melambangkan kamu yang mencintai hewan atau malah kamu nggak suka sama hewan aslinya? Aku suka sih sama hewan, kayak seluruh hewan aku pasti suka sih. Di rumah punya hewan? Di rumah punya hewan, ada sih kucing gitu, satu. Ya, nggak ada ini anjing? Nggak ada dong. Aduh, tidak ada ya, tidak bisa memelihara, you know. Kenapa nggak ada? Kan kayaknya banyak kan orang lebih suka anjing nggak sih, lebih lucu, lebih apa? Kan gue Islam cuy, gitu kayak yang. Oke. Nggak tahu. Iya. Nggak apa-apa. Oh ya, berarti nggak boleh ya. Kalau bisa jangan gitu ya. Iya, makanya lebih ke kucing aja sih gitu, yang lebih lucu-lucu gitu. Kucingnya udah banyak tuh. Satu doang cuy, soalnya yang waduh. Dikira dikawinin kan banyak cucu entah, jadi beneran literally jungle, tapi jungle-nya khusus kucing gitu. Maksudnya gimana? Welcome to the jungle, kucing gitu. Iya, welcome to the jungle yang di rumah asli, tapi isinya kucing semua kan. Ternak kucing, ya baru tahu ada ternak kucing. Kucing, ya kan siapa tahu. Beda ngomong tentang kucing, aku pernah kalau di rumahku ada kucing liar, sampai punya anaknya tuh banyak. I see. Ya terus akhirnya pergi juga sih. Akhirnya satu persatu dibawa sih, cabut. Emang kan anak kucing liar tuh emang kayak gitu ya? Kayak suka suka apa gitu. Kayak yang suka bereproduksi dengan tidak terkendali gitu kan, kucing liar tuh. Makanya. Tapi itu beneran reproduksinya tuh di depan rumah gitu. Jadi tuh di depan rumah beneran ada di apa ya? Kalau nggak salah tuh di ban. Itu beneran anak-anak kucing isinya sama mamanya. Oh my god, untung nggak kelindes ya, maksudnya yang. Ya enggak dong, kan bannya bukan ban yang dibuat mobil, maksudnya ban yang ditaruh gitu loh. Bukan ban di bawah mobil, ada ban itu kelindes loh. Yang ban kayaknya mereka juga takut sih, nggak mungkin melihara anak kucing di bawah ban yang ada mobilnya, kayak dipasang di mobil. Kenapa? Ya kayaknya mereka juga takut, nggak mungkin anak-anaknya di bawah ban yang ditempel di mobilnya, masih tertempel di mobil gitu kan. Iya sih. Iya, jadi bannya tuh ditaruh itu beneran buat mereka tinggal, ngerti nggak? Jadi mereka memanfaatkan ban itu. Terus pas lihat kan, waduh, isinya kucing semua. Kalau kelindes gimana tuh, enak tuh astagfirullahaladzim. Iya, nggak kelindes dong. Kan bannya ditaruh, lagian kan itu tempat taruh ban agak tinggi, jadi di depan
mobilnya misalkan terus ada naikan dikit, nah itu buat naruh barang-barang yang bekas gitu loh, kayak ban-ban Iya, bekas gitu. oke. Iya, Paham, jadi paham. di situ aman gitu, nggak mungkin kelindas juga sih. Aduh, gak bayangin Ya sumpah kalau kasus. kelindas sih agak gimana ya. Aduh, jangan cuy. Waduh, nanti banyak marjan di situ. Gila lu. Waduh, macan. Oke, next. Ya, jadi itu Kiki Benicio dan kita balik ke apa sih ini? Please be respectful di bionya. Terus ada no harassment, discrimination, doxing, and drama. No harassmentnya tuh kayak gimana maksudnya? Yang kamu nggak Kayak, mau? kayak gini loh. Misalkan ada ya kayak apa tuh. Aku toxic itu sebenarnya is okay gitu loh. Kayak yang maybe kayak sedikit kayak anjay atau anjir gitu maybe ya. Anjay, Anjay kayaknya bukan toxic deh. Anjay kan kayak memuji malah. Enggak masuk tergantung kalimat ya. Kalau misal kayak gitu sih aku masih oke gitu loh ya. Kalau misal mereka kayak bilang kayak kelamin atau enggak kayak gitu you know. Oh iya Itu iya. aman gitu loh, nggak nyaman. Soalnya kan di tempat aku streaming itu kan banyak minor. Banyak yang di bawah 15 tahun gitu loh ya. Banyak yang di bawah 15 tahun gitu kan. Jadi kayak bahaya gitu loh. Terus aku Masih juga mending sih di bawah 15 tahun. Aku tahu nggak, live sekali pernah kedatangannya anak kelas 4 SD. astaga serius itu kok. Iya benar dia ngomong kelas 4 SD. Iya makanya kok bisa ya anak SD reality tuh kayak. Iya makanya ya Anda bingung kan gimana saya yang menghadapinya kan. Sampai bingung lagi. Dek, jangan dulu main reality deh gitu. Perjalananmu masih panjang ya dia. Ya kayak Aduh. gimana gitu ya, cuma kan agak bahaya Tapi gitu loh. mungkin lebih diizinkan karena reality kan ini kan animasi karakternya, berarti mungkin buat anak kecil masih ya daripada main TikTok Bigo kan. Begitu. Oh iya bener sih. Jadi kayak bisa kreatif aja gitu ya. Nah Habis ya itu. daripada yang aplikasi yang lain kan yang harus yang memungkinkan untuk di roasting ya, jadi lebih aman lah. Cuma Iya. nggak kepikiran aja gitu karena kelas 4 SD dulu, gue kelas 4 SD ada HP kayak gini aja belum. Bobo. Iya makanya gue dulu SD masih pelongo-pelongo cuy, masih kayak yang apa tuh makan gila. Kagak main reality gue, kagak reality sumpah. Ya. Oke, jadi no harassment kamu ini maksudnya adalah jangan toksik yang berlebihan. Iya benar-benar jangan. Gimana kalau bullying? Apakah itu termasuk harassment atau tidak? Harassment sih menurutku. Cuma kayak yang kalau semisal kamu gitu ya. Kayak apa sih? Bukan ngebully, bukan buat bercanda, maksudnya kayak yang ngebulinya tuh kayak terlalu gitu, kayak terlalu sampai bawa-bawa orang tua. Itu di-ban sama Anda ya? Itu di-ban sama kamu ya? Kalau ngebulinya tahu apa? Bisa nge-ban kan ya? Iya bisa diblokir kok. Biasanya aku langsung blokir dia tuh kalau misal dia kayak Oke. Terus jadi bullying juga termasuk ya? Iya, juga termasuk juga sih. Oke, next discrimination. Discrimination bukannya ngebully ya? Diskriminasi itu iya sama aja sih kayak ngebully, kayak lebih ke sara atau rasis gitu loh. Misal kayak yang kayak rasisme kayak ke kulit hitam atau ke kulit putih juga gitu. Maksudnya kayak rasisme juga atau diskriminasi itu ya nggak boleh sih, tetap aja gitu kan. Oke, jadi nextnya itu dua lagi yang aku bingung, doxing sama drama. Doxing itu maksudnya apa ya? Doxing itu kayak apa ya, mencari-cari apa sih identitas asli dari streamernya gitu, kayak yang pengen tahu banget identitas asli gua gitu, kayak gitu nggak boleh gitu. Lah, ya. Tapi kan orang gini, tapi kan pasti selalu ada yang nanya. Ya nanti kan dijawabnya aku pasti jawab gini kok, maaf ya nggak bisa jawab karena itu privasi gitu, karena kan nggak boleh gitu kan ya. Oke, berarti kalau doxing ini kamu tidak nge-ban ya, masih aman? Ya masih aman lah ya. Kalau misal dia kayak nge-spam gitu, itu pasti aku ban sih, kayak pasti aku blokir gitu kan, soalnya mengganggu. Ya agak bodoh sih yang nge-spam cuma nanya tempat tinggal berkali-kali. Kagak bakal gue spill cuy. Tapi emang ada ya? Ada loh, ada banyak. Ada banyak sumpah. Ya kalau bocah nggak masalah, yang udah gede ada nggak ada kayaknya harusnya.
Kalau gede sih nggak ada sih, kalau orang gede tuh. Rata-rata bocil sih ya. Nah ya bocil wajar sih. Iya, biasa lah mereka tuh ya. Udah terbiasa dengan bocil-bocil Bukan tau aku. terbiasa sih sebenarnya, mungkin cara kerja otaknya aja belum lancar. Iya, kayak masih belum bisa apa ya, kayak masih labil gitu lah. Lagian Masih bisa. belum banyak dikasih tahu orang kan, misalnya nggak boleh tuh jaga etika kayak gimana, masih belum banyak kayak Ya ya juga masih tahu. zaman-zaman have fun lah. Kenapa? Masih zaman-zaman have fun, masih zaman-zamannya senang-senang aja gitu loh. Oh iya ya, kayak yang nggak mikir gitu loh. Iya, Ini nanya asal jeplak, ngomong asal jeplak, masih enak. emang bener tuh bocil kayak gitu. Iya, tapi kan yang dewasa yang ngadepinnya yang lu ya kalau gak gua pites kan gitu kan. Enak pengen gua ketok apa ya. Iya, cuma kayak bocil itu kadang susah dikendalikannya gitu, harus sabar gitu kan. Iya. Jadi ya kalau biasanya antara di band atau enggak diemin aja, ntar juga capek sendiri. Iya, tapi kalau misal dia didiemin tuh, dia tuh malah makin ngelunjak, Ren. Serius kayak yang Ya malah kalau spek. ngotot sih ya sih. Gitu Ya udah. biasa. Nah, ben, usir. Kan gitu kan. Oke, yang terakhir drama. Drama itu emang ada yang suka buat drama seperti apa di tempat Anda? Aduh. Nah, Ini sering terjadi, cuma orang-orang jarang menyadari gitu. Cuma kayak aku doang atau sebagian orang yang sadar gitu, banyak drama. Oke. Kayak yang kadang tuh kadang tuh kayak bawa-bawa masalah streamer lain ke streamingku gitu kan. Itu kayaknya bukan Kayak drama deh, itu kayaknya ngegosip deh. Iya, tapi kan bisa jadi drama kalau semisal aku nanggepin gitu. Misal aku nanggepin gitu kan. Oh iya kak. Terus aku kayak ikut-ikutan gitu. Terus ada yang cepu gitu ya. Misal ke streamer itu, streamer A gitu kan. Misal ada yang cepu gitu kan. Nah gue yang kena cuy Ren. Kayak makanya hati-hati. Pernah sih waktu itu sekali. Cuma waktu itu aku cuma diem doang. Sampai diomongin sama orang ya. Sampai di apa maksudnya kayak dipanggil gitu. Bukan dipanggil sama orangnya sih, tapi lebih ke ya dia kayak apa sih ngegosip di situ gitu loh. Dengan menyebut streamernya gitu kan. Wah, terus aku waduh ini pasti takut nih aku. Itu kayak pasti bisa streamer gede atau kecil? Apa pasti bocil sih itu, yakin sih ya. Soalnya kalau streamer gede kayaknya baperan banget sih diomongin orang doang. Kayak udah biasa kali ngadepin netizen aja harusnya udah biasa. Kalau misalnya yang udah gede mah udah pengalaman lah. Itu tuh ya masalahnya yang dia omongin itu streamer yang gede gitu loh. Ya bukan top 3 sih. Kalau di reality kan ada top 3 ya. Bukan dari top 3 sih, cuma kayak dia terkenal aja gitu. Cuma tetap aja gue takut. Ya santai aja sih. Kalau misalnya udah terkenal harusnya dia udah mikir. Karena gini, semakin Anda terkenal, semakin banyak hatersnya. Jadi kalau ngadepin yang kayak gitu kayaknya udah biasa deh diomongin orang. Kayaknya harusnya ya udah gitu. Iya sih ya, makanya itu kayak no drama gitu. Apalagi kayak banyak banget nih dramanya tuh kayak yang apa sih? Kayak dramanya itu kayak aduh. Aku gak bisa ngomong ini ya. Tapi ini kayak agak sensitif gitu loh. Dramanya tuh kayak soal sesuatu yang sensitif gitu. Itu tuh bener-bener banyak banget dan dia tuh kayak spam gitu loh. Aku nggak tahu ya dia tuh series apa enggak gitu. Tapi kelihatannya sih dia cuma kayak buat drama doang gitu di situ tuh. Ya aku nggak bisa. Jadi ya biarin aja lah kalau kayak gitu mah, diemin aja. Iya. Gak usah di-ban juga sih, karena kan yang buat drama pasti bukan cuma satu orang, namanya juga drama. Kalau drama satu orang namanya polok. Kalau drama kan pasti ramean gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau nge-ban, ban semuanya. Dan itu akan ya uji di kamunya juga kayak jadi ya udah diemin aja. Iya sih, emang lebih baik itu didiemin doang sih kayak gitu tuh, kayak makin ikut, makin keseret gitu. Aduh, no way. Oke, dari semuanya nih, dari be respectful, itu nggak usah dianggap lah ya, kayak negatif, kayak no harassment, discrimination, doxing, drama. Yang paling sering yang mana? Paling sering itu harassment. Tadi aku bakal, nggak sesuai ekspektasi ya. Aku ekspektasinya kayaknya drama deh. Kayaknya zaman sekarang orang lebih banyak ngegosipnya deh. Enggak, harassmentnya bukan kayak gitu. Harassmentnya tuh kayak bilang jorok ke aku gitu loh. Tahu nggak sih? Oke.
Nah, Ternyata ya otak manusia lebih banyak yang ke situ dibandingkan yang ini. itu lebih banyak ya. Apalagi waktu agak dulu gitu. Itu banyak banget yang harassment gitu. Jadi Tapi kamu pernah ngeband, udah berapa banyak yang kamu band gitu? banyak sih. Hah, banyak? Banyak sumpah banyak serius kayak yang Ini kan follow kamu 1475 nih. Dari 1475 kira-kira ada berapa yang kamu band? ada maybe kayak yang berapa ya? Lebih dari 10 maybe. Lebih dari 10 gitu, 10 Itu orang. dikit dong. Ini 1000 loh. Itu banyak ya menurutku. Soalnya kayak ada suara ayam. Sorry, ada suara ayam. Ya nggak apa-apa. Kan welcome to the jungle, berarti nggak masalah. Hewan itu. Iya sih ya. Kayak yang tergolong banyak loh. Aku kan kayak 2 bulan gitu kan. Aduh, ini kan aku kan masih 2 bulan setengah gitu kan ya. Kayak itu Oh baru menurutku tau, dikira aku udah lama kamu. ya 2 bulan tuh tergolong nggak tergantung baru gak sih kayak Ya, iya sih. aku kira udah lama kan. Ternyata baru Iya. 2 bulan. Iya masih baru 2 bulan Iya, tuh. Yang terus? paling iya pokoknya adalah satu harassment yang paling parah dan bikin kesel tuh, dan itu tuh temanku sendiri gitu loh Ren. Lah Sampai gimana? Teman sendiri. serius nggak bohong ini. Terus kayak kamu yang band temen kamu itu? itu nggak aku ban karena Oh. itu temanku gitu loh. Kayak aku nggak tahu dia tuh iseng kayak gitu apa enggak, kayak oh my god gitu. Bentar, kamu tahu dia temanmu itu dari mana? Enggak, maksudnya bukan teman RL, maksudnya teman di reality. Oh, dikira ya. Kayak gila, salah satu temanku itu kayak gitu. Cuma aku gak bisa spill ya orangnya. Cuma maybe beberapa orang tahu lah siapa itu. Penontonku gitu, maybe tahu gitu. Oke, coba aku minta kamu pilih ya. Dari 4, kamu buang 2 yang paling jelek, yang paling pasti kamu ban, dan 2 lagi berarti yang kamu terima, yang masih kamu is okay. Dari no harassment, discrimination, doxing, drama. Coba pilih. 2 kamu buang yang paling jeleknya, yang menurut kamu paling kamu nggak mau. 2 lagi yang bisa kamu terima. Itu kan ada 4 ya, apa tadi? Drama, toxic, discrimination, sama harassment ya? Iya. Aku paling gak bisa nerima harassment sama discrimination. Oh, jadi pas 2 yang di depan ya? Iya. Berarti doxing sama drama ini kalau misalnya ada yang kayak gitu ya masih it's okay gitu, kayak ya udahlah terima aja. It's okay itu menurutku kayak yang apa tuh namanya, biasalah kan orang paling juga nanya kayak gini nggak apa-apa gitu kan. Orang yang maybe kayak drama atau toxic, maybe mereka emang butuh kayak butuh lebih perhatian gitu kan. Aku mikirnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya diskriminasi terus kayak yang harassment itu tuh udah kayak gak bisa aku maafin gitu loh. Ya langsung di detik itu juga langsung aku ban gitu. Oke, berarti pertanyaan selanjutnya gini. Kalau cuma ada 2, no harassment sama discrimination, yang paling bisa kamu wajarin tuh yang mana? Ayo, itu batu. Kalau cuma ada 2, cuma ada no harassment sama discrimination. Maksudnya harassment sama discrimination, 2 ini. Coba kamu buang 1 yang paling kamu nggak mau, dan 1 lagi yang harus kamu bisa terima. Aku tetap gak bisa nerima harassment ya. Kalau discrimination masih bisa dibilangin gitu. Orang masih bisa dibilangin kayak gak boleh kayak gitu ya, itu diskriminasi loh gitu. Kalau misalnya harassment itu udah deh, itu tuh kayaknya orangnya nggak bisa dibenerin tuh, kayak udah langsung aku blokir tuh, nggak peduli mau dia minta maaf atau enggak, kayak langsung. Tapi teman Anda tidak ya? Iya itu pasti kesalahanku juga sih kayak yang, tapi dia udah jarang ke udah jarang ke roomku kayak yang ya bersyukur dia jarang itu kan. Ya berarti kamu nggak bisa terima harassment. Iya nggak bisa, paling nggak bisa itu, pokoknya tidak ampun ya kalau itu. Tapi gimana pendapat kamu untuk orang-orang yang live-nya emang ada tulisannya 18++? Gimana itu tadi? Mau minta pendapat kamu buat live streamer yang tulisannya emang 18++. Emang kontennya 18++. Itu gimana? Gini loh. Misal ya, ada gitu loh yang mereka tuh streaming 18+ gitu. Seenggaknya
okay gitu loh. Kalian kalau semisal mau bikin konten 18 plus itu is okay. Nggak ada yang larang, oke. Okay. Cuma di reality sendiri itu kan kayak yang bener sih di reality kan 13 ke atas ya. 13 ke atas. Cuma bisa nggak sih kalau misal lu mau streaming 18 plus itu kayak tengah malam gitu loh. Di mana bocil-bocil yang minor-minor itu jarang ke reality. Pasti kan mereka kemungkinan besar pada tidur kan ya. Itu nggak apa-apa gitu loh. Ke tengah-tengah malam gitu is okay menurutku. Tapi Lebih bagus dari itu. nggak tahu ya, ini Ribet. menurutku aja ya. Makin kesini orang begadang tuh makin wajar. Jadi jangan kan yang kuliah kerja, yang sekolah aja begadang itu udah biasa sekarang. Kebiasa tidur jam 12 apa gimana nih? Iya, udah biasa jam 12 ke atas tuh tidur kayaknya udah biasa. Sering kok di Discord nih ada siapa temanku, aku masuk jam 12 ke atas masih pada bangun, masih pada main bareng-bareng gitu. Iya Ren, tapi kan seenggak-enggaknya gitu loh, kayak menyaring. Kamu tuh bisa menyaring apa sih penonton kamu gitu. Seenggak-enggaknya lah gimana bocil tuh kemungkinan besar kan bocil ya masih di bawah apa ya? Di bawah kendali anjay kendali gitu. Di bawah apa ya? Kayak masih ada bimbingan orang tua gitu lah ya bocil tuh kan ya. Kan pasti kalau misalnya mereka tidurnya larut malam kan pasti kayak yang diingetin gitu kan. Tidur kamu gitu seenggak-enggaknya Iya, gitu benar kan. ya. Nggak buka reality dan akhirnya mereka nggak tidur jam kayak tengah malam gitu kan. Seenggaknya kan gitu. Daripada lu streaming pagi, itu tuh masih banyak bocil. Kayak jangan guys. Oke, itu menyambung ya yang tadi. Tapi aku mau nanya gini, emang ada ya yang 18 plus tapi sore siang, emang ada ya? Kayaknya nggak ada deh. Ada loh. Nah, aku nggak pernah lihat loh. Yang sore siang. Oh ada, astaga. Tapi oke ada. Tapi di otakku adalah ketika 18 plus siang dan sore, kayaknya mereka otaknya masih wajar deh ya nonton, kayaknya masih kayak ya biasanya kan orang mulai mikirnya itu kalau udah malam ya nggak sih, mikirnya 18 plus kalau udah malam. Kalau misalnya masih siang sore apa yang dipikirin? Iya sih, cuma kan kayak maksudnya tuh poinnya tuh jangan streaming kayak waktu pagi, siang atau sore, soalnya kan di situ kan itu. Jadi harus ya cari aman lah ya, tolong gitu. Harus cari aman lu. Kalau misal lu ada yang nonton ya nggak apa-apa, udah lu. Kalau misal konten lu kayak gitu ya udah nggak apa-apa. Asal pintar-pintar aja gitu lu ganti jam gitu. Iya ngerti. Jadi mendingan yang udah nonton yang udah dewasa lah ya, jangan sampai anak di bawah. Iya. Di bawah legal, anaknya masih legal. Iya, masih legal. Kan, guys. Kenapa sih bahasanya legal sama ilegal, astaga? Legal itu yang di atas 18 plus gitu. Iya, makanya kenapa bahasanya ya legal ilegal. Sebenarnya legal ilegal kan itu buat barang ya, bukan buat makhluk hidup. Gak tahu juga sih aku kalau ini ya. Kan? Kalau umur tuh antara minor itu di bawah 18 tahun kalau nggak salah. Itu aku juga baru tahu loh. Siapa kamu kah baru tahu? Iya, dikira minor mayor tuh berlaku untuk kayak ras, agama. Dikira minor mayor tuh berlaku untuk itu loh, bukan buat umur. Umur kayaknya bukan minor mayor deh. Ya udah gitu, umur legal ilegal. Iya, lebih sering ke legal sama minor sih kayak gitu tuh biasanya. Legal itu yang udah legal gitu. Oke, kita lanjut ya. Nextnya adalah Kiki ini kan seorang VTuber yang berarti YouTube juga. Apakah kamu sudah debut? Udah dong, aku udah debut ya. Udah. Solo ya tapi ya? Kenapa? Solo ya, nggak rame-rame, nggak ikut agensi atau apa itu namanya? Aku indie. Oh indie. Kalau yang ikut agensi sebutannya apa teh? Ikut agensi kan itu ya apa sih? Bentar, kalau semisal indie itu kan solo sendiri. Iya. Kalau yang rame-rame yang ikut perkumpulan. Bentar deh, kalau misalnya yang ikut agensi tuh aku lupa namanya gitu loh. Pokoknya mereka ikut agensi kan ya. Oh iya. Sorry aku lupa serius. Iya oke, nggak apa-apa. Berarti kamu indie dan sebenarnya ini kontennya dia agak lucu sih. Garing ya? Enggak, bukan garing.
Gini, aku masalah konten yang video biasanya ya. Itu kayaknya Iya. kamu musik kan? Musik maksudnya? Bukan, ini konten-konten biasanya apa nih yang ada kamunya? Yang ada gambar-gambar animasinya, ada. Iya, gambar-gambar doang sih, gambar-gambar gitu. Oh, gambar-gambar. Oke, tapi yang aku sedikit lucu adalah ini. Kenapa kamu YouTube Short-nya itu di belakang kamu itu adalah dunia real life, sedangkan kamu sebagai animasi ada di depannya. Itu kan jadi seperti kamu yang sebagai animasi ini berada di real life gitu kan. Itu gimana nih konsepnya? Ya, konsepnya tuh menjadi satu-satunya makhluk anime di dunia gitu. Enggak sih? Satu-satunya makhluk anime di dunia. Jadi imajinasi kamu adalah kamu menjadi suatu karakter animasi yang muncul di dunia real life. Dan itu kamu ngapain? Dia ketawa gue kan. Gue aja bingung loh, kayak why? Kenapa? Kan apa tuh namanya, kan ini masih terbatas ya. Aku kan kayak ngedit sendiri gitu kan ya. Aku kan nggak bisa gambar kayak background buat shortku kan. Kayak background anime. Cuma kenapa harus menghubungkan dunia animasi dengan real life? Tadi bercanda doang, Ren. Ya Allah. Oh, imajinasi Anda selalu maju ya? Ini imajinasi yang sangat-sangat jarang sekali. Iya, tapi aku pernah sih membayangkannya. Kalau misalnya suatu saat ada begitu, kayaknya cewek real life lebih set daripada cewek animasi deh. Karena cewek animasi tuh kayaknya cakep semua deh. Ya enggak sih? Ini menurut pandangan gue ya. Tapi mungkin ada yang jelek sih, beberapa ada yang nggak suka. Cuma gimana ya, kalau benar sampai ada di real life sih itu wow banget sih. Iya, mungkin itu halu sih. Itu lebih halunya lucu sih, tapi oke, boleh masuk. Nah, terus apa hubungannya di reality kamu yang kamu bilang welcome to the jungle, yang di reality serba hutan, banyak hewan, dengan short kamu yang benar di dunia asli, tapi malah malah tempat-tempat yang modern, coffee shop, terus ada apalagi tadi, mobil-mobil, parkiran, tempat parkir malah diambil. Enggak, itu lebih ke shortnya tuh lebih ke kayak komedi-komedi gitu, Ren, kayak yang kan apa ya, aku kan suka kayak komedi gitu kan. Jadi kenapa kita nggak menggabungkan apa tuh namanya, kayak VTuber gitu dengan komedi seperti itu. Kamu tahu Andinata itu? Pernah dengar tapi lupa. Itu kenapa? Itu inspirasiku sih, kayak abang itu kan buat short gitu kan, kayak buat short ya sama kayak 11-12 kayak aku gitu, kayak yang bedanya kamu animasi, dia real life. Bukan. Bukan. Sama-sama animasi, nggak tahu soalnya aku orangnya. Itu sama-sama VTuber coy, cuma kayak dia ada kayak ngejokes gitu loh kan. Itu jarang banget ada VTuber yang kayak gitu kayak ngejokes gitu, meskipun jadi membuat sesuatu yang baru ya. Apa? Membuat sesuatu yang beda dari yang lain. Iya, bener banget itu loh kan. YouTuber yang ngejokes itu kayak yang kontennya komedi itu kan kayak yang jarang gitu loh, kayak sedikit gitu loh. Jadi kayak kenapa gitu nggak kita pakai peluangnya gitu buat konten di YouTube gitu kan, kayak gitu sih. Ya, cukup lucu sih. Ya, aku lucunya yang itu doang sih. Kenapa kamu sebagai animasi munculnya di dunia real life? Kamu kalau misalnya mau komedi, kenapa nggak gini sih? Nggak tambahin orang ngeliatin kamu dari belakang gitu, kayak kamu beneran animasi nih, di belakangnya ada orang real life, terus ngeliat ke kamu gitu, nengok, ini orang bukan. Itu kayaknya lebih lucu sih. Iya, wah ada anime gitu. Iya, waduh, ini apa ya? Mending dia bilang anime daripada dia bilang ini siapa, ini orang, ini nyata. Iya, nggak halu. Dia kebingungan tuh. Ini apa sih? Kok ada benar kayak gini ya? Aduh. Terus disampaikan kan, lu badut. Lucu di sini.
Aduh. Itu ini lagi ntar kamu gambarnya di apa coffee shop beneran kan orang lagi minum terus habis itu nengok ke kamu cengok gitu kan diem lah kayak bingung gitu lah Dan ini siapa ya. langsung jadi anime semuanya. Mungkin nanti aku mikir kali yang udah tahu aku jadi anime. Iya boleh sih itu lucu sih. Oke, jadi kamu sampai ke depan cita-citanya cuma apa VTuber kamu menjadi jokes doang atau ada yang lain kayak main game bareng, main game, ya pokoknya main game atau konten lainnya lah. Harusnya sih aku kayak pengen bikin konten kayak game gitu kan. Tapi terhalang deviceku, kayak HP-ku kan kentang. Terus aku kayak laptopku maybe gak kompatibel gitu loh sama game-game gitu kan. Laptopku kan laptop jadul gitu kan jadi kayak yang masih terhalang device lah ya. Jadi kayak ya udah deh daripada nggak streaming mending bikin konten aja gitu kan, konten kayak gambar atau enggak konten kayak short gitu. Short atau video-video gambar gitu. Jadi masih belum bisa buat kayak streaming atau kayak main-main game gitu masih belum bisa ya karena terhalang deviceku yang kentang ini. Oh my god. Oke. Itu short kamu kan tadi di tempat-tempat yang kayak tempat parkir gitu-gitu. Kenapa kamu nggak buat yang berhubungan dengan reality? Jadi kalau misalnya kamu ke kebun binatang sama keluarga, kamu videoin, terus ada kamunya di depan kan? Jadi beneran literally I'm in the jungle, kayak gitu lah. Oh, I see. Waduh, kalau semacam itu sih belum pernah terpikirkan ya oleh aku gitu. Itu harus ada relasinya kan biar pas nih ini Kiki banget nih anaknya kan jadi orang tahu gitu. Oh, kamu bener loh, kayak aku tuh ngerasa sama ini kayak yang gak ada hubungannya gitu loh YouTubeku tuh sama kayak kan kayak menjaga hutan tuh kayak semacam kurang ada hubungannya gitu. Kayak gitu. Nah itu saran dikit ya, orang tuh dikenal tuh karena ini sih sebenarnya orang itu dikenal karena speciality dia, jadi kayak dia tuh orangnya kayak gimana tuh orang kenal dia, jadi supaya orang tahu kamu ya misalnya kamu literally mau di jungle ya harus semuanya berhubungan dengan jungle, entah kamu jadi karakter animasi foto dengan kucing atau kamu di animasi ke kebun binatang tadi kayak ada kamu video ini hewan-hewanku atau gimana gitu, jadi orang bisa kenal kamu gitu siapa sih Kiki ini gitu kan orang kenal seseorang kan dari situnya. Iya sih ya, makasih loh sarannya ya. Kalau misalnya ngacak kan jadi yang satu hutan temanya, yang satu temanya apa kok jadi ini siapa ya? Ini Kiki beneran bukan sih? Jadi kan orang bingung. Kalau misalnya udah sama kan, ini pasti Kiki nih yang kayak gini nih, gitu. Iya ya benar. Ini loh, ini beneran makasih loh ya sarannya. Yang aku tuh berusaha gitu ya kan kayak gimana sih caranya biar konten-kontenku tuh berhubungan lah ya sama konsepku gitu. Cuma kayak kadang tuh agak kesusahan. Agak kesusahan. Iya tahu sih. Nggak gampang emang. Tapi ya itu dia kalau misalnya mau berusaha kan harus ada effortnya ya segala sesuatu. Nggak bisa nggak bisa beda-beda gitu. Aku soalnya pernah nyoba di posisi yang ngikutin orang lagi boomingnya ini, coba ini dan nyatanya ya itu nggak berhasil juga kayak ya alhasil ngikutin orang yang boomingnya main apa tetap aja nggak bisa kalau misalnya dari awal selalu memakai karakter yang beda ngikutin orang gitu. Kalau pakai karakter yang sendiri kan orang jadi ya tahu gitu kamu karakternya kayak gimana dan orang pasti kenal. Iya sih ya bener ya kayak yang kadang tuh aku kan kontennya komedi ya kalau di short tuh ya. Aku pengen gitu ganti kontenku tuh yang lebih apa ya, yang lebih bagusan dikit lah seenggaknya tuh. Kayak aku tuh ngerasa aku bikin konten tuh kayak asal gitu loh, kayak asal bikin konten gitu. Kayak yang pokoknya aku ngupload konten gitu. Kayak nggak memikirkan gitu loh. Konten ini Iya. kadang kayak gitu kan. Kadang ya cuma ya udah deh jalanin aja dulu. Tapi gitu kan. Bedanya gini sih, kalau misalnya ini pengecualiannya, kamu udah terkenal mau kamu ubah karakteristik kamu kayak gimana, orang pasti tahu. Karena udah terkenal, udah tahu gitu kayak udah. Ya ini pasti beneran kontennya dia, ini pasti beneran YouTube-nya dia gitu kayak. Orang tahu karena udah terkenal ya gimana ya, kalau sudah terkenal ya pasti banyak yang sadar gitu, mau kamu ganti-ganti kayak gimana pun.
Iya, bener Cuma sih. kalau masih kecil kan ya saya juga mengalami gitu. Bahkan saya mengalami lebih panjang. Kalau Iya, masih parah. kecil mau ngikutin orang ya itu nggak apa-apa ngikutin orang. Cuma orang tahu karakteristik kamu yang asli yang kayak gimana orang tahu. Jangan sampai itu yang diubah. Iya, iya, iya. Aku kayak tetep aja sih kayak gini, maksudnya kayak yang maybe aku terinspirasi lah ya sama seseorang gitu kan ya. Tapi aku kayak yang ya kalau ngubah sih bukan ngubah ya, lebih ke itu kayak mencari sesuatu yang baru gitu loh, tau gak sih? Kayak mencari sesuatu yang baru yang buat kontenku tuh lebih fresh gitu loh daripada yang ini, daripada yang sebelumnya gitu kan. Gitu. Oke, so semangat terus. Seorang Iya. Kiki Benicio dari hutan. Kenapa sih janggal? Jadi baru kali ini loh, apa ada yang memiliki tema janggal kan biasa orang kan aku tanya hobinya apa misalnya kayak gambar ya udah berarti ngomonginnya gambar terus ngomonginnya musik tapi ini kenapa janggal? Janggal apa yang mau diomongin dari hutan? Sebenarnya aku bilang cuma Iya. ya Itu karena anda unik. kayak anak hutan tapi suka gambar gitu kan. Iya bisa jadi sih. Tapi itu gambar kamu nggak pernah pakai kertas ya? Selalu pakai PC, laptop atau apa? Kenapa? Itu gambar kamu nggak pakai kertas kan? Nggak pakai kertas gambar kan? Nggak ada yang Kalau kamu share pakai kertas? enggak, kalau misal sketsa awalnya itu aku gambarnya di kertas ya. Nanti kayak aku warnainya tuh baru di HP gitu, baru di digital gitu kan. Kalau Enggak, ini sketsanya mah tutorial. kenapa tutorial? Siapa tahu mau tutorial gambar dari kertas ke digital. Oh my god. Original. Ya harusnya sih pengen ya bikin kayak gitu. Cuma ini kayaknya masih belum bisa deh ya. Itu mah Karena agak ada lama sih pasti. itu pasti apa namanya agak susah bikin konten kayak gitu tuh, sumpah kayak yang agak ribet gitu. Terus Tapi HP-ku kan pas kamu ngapus-ngapusnya di kertas itu kamu cepet aja atau enggak di delete. Jadi kayak oh skip yang bagian kamu ngapus-ngapusnya jadi kayak gambar jadi terus masukin ke digital jadi udah gitu aja. iya paham sih kalau itu ya. Ya. Tapi Masih mungkin belum suatu bisa. saat ada yang bawa tes. Kok bisa sih gambar langsung beres sekali nggak ngapus-ngapus? Nah, suatu saat pasti ada yang nanya gitu. Iya kayak yang kan aku kan waktu bikin kontennya tuh kan apa ya kayak yang tinggal warnain aja gitu loh, sketsanya udah Oke. jadi. Kadang ada yang nanya gitu kan, "Loh, kok langsung jadi sih gambarnya? Itu waktu sketsanya tuh gimana?" gitu. Ya udah aku bilang Nah lo, aja, "Oh iya," kayak yang, "Oh iya maaf ya emang kalau sketsa emang gak aku tunjukin gitu karena aku sketsanya tuh di HP," gitu. Aku kayak gitu. Emang nah, beneran, itu di buku gitu, bukan di HP nah gitu. Di iya. HP tinggal Kecuali aja. kalau kamu mau beneran dari awal kamu kasih tunjuk orang, ya mungkin durasinya lama, tapi orang bisa ngeliat gitu gimana cara kamu buat. Dan itu harus pakai ini berarti dua device, yang satu buat kamerain kamu yang videoin kamu yang lagi gambar, satu lagi ya itu. Iya, buat lihat gambarnya itu ya. Coba kalau videoin anda lagi gambar, berarti mereka tahu tangan anda seperti apa, tangan Iya, asli anda. makanya. Masih belum bisa. Sampai sekarang aku masih belum pernah apa ya kayak nunjukin real life tuh kayak gimana gitu. Maksudnya kayak anggota badanku tuh sama sekali belum pernah aku tunjukin ke orang-orang gitu kan. Oh Jadi ya, masih belum. ya udah itu pertanyaan terakhir. Kenapa sih VTuber itu kebiasaan menunjukin tangan aja mereka kayak kebanyakan yang nggak mau. Pada itu cuma tangan gitu. Apa yang mau orang lihat dari tangan? Tangan, ya pasti tangan manusia dong. Ya, heeh. Iya, Terus kenapa harus gitu. ditutupin tangan ya? Padahal tangan nggak masalah kecuali mukanya kelihatan ya. Mereka orang di jalan bisa ketemu kamu bisa nyapa gitu, kayak tahu disebar-sebarin bisa. Kalau cuma tangan apa gitu ya? Mau orang nggak bakal tahu kamu juga siapa, yang mana gitu orangnya. Gini bisa. Kan aku nih ya, sepengetahuanku nih ya. Tolong kalau misalnya salah, tolong koreksi oke. Jadi, sepengetahuanku itu hacker tuh bisa tahu data orang-orang tuh dari sidik jari kamu. Misal kamu kalau lagi streaming gitu kan ya, terus kelihatan tangan kamu nih ya, telapak tangan kamu itu kan pasti sidik jarinya kelihatan ya. Terus Kayak yang kelihatan gitu loh. Itu tuh bisa katanya tuh ya, sepengetahuanku itu tuh bisa apa ya kayak bisa dilacak gitu sama hacker gitu, sidik jari dari sidik jari itu tuh bahaya kan kalau misalnya kamu
dari sidik jari aja udah kelihatan, pasti kan nanti identitasnya kan pasti muncul gitu loh, you know. Kan sidik jari orang-orang tuh kan dari seluruh manusia di permukaan bumi ini kan sidik jari itu kan beda-beda ya. Nah kan pasti mereka dengan gampangnya bisa gitu loh, kayak yang meretas identitas kita dari sidik jari. Kalau misal kamu mau nunjukin punggung tangan doang, menurutku is okay ya, karena kan punggung tangan kan nggak kelihatan sidik jarinya. Kalau misal telapak tangan kan kelihatan sidik jarinya gitu. Jadi kayak menurutku is okay aja kalau misal kamu nunjukin punggung tangan gitu loh. Tapi kalau misal telapak tangan agak sedikit bahaya gitu loh, karena ancaman hacker itu agak bahaya gitu loh, nggak sih Iya Ren? sih. Tapi kalau pakai sarung tangan nggak masalah kan? Ya nggak masalah sih kalau sarung tangan. Biasanya Kayak kita kamu pakai sarung tangan. pakai sarung tangan biasanya. Terus waktu kamu datang, kamu ngapain pakai sarung tangan siang-siang malam dingin kagak? Mau menyapa fans mah anjir. Tapi dong. Ini jiar. Nah, paling waktu kamu geleng-geleng, aduh, anak buah. Kayak gini amat nih. Kenapa? Gitu masa stres nih. Ya gitu. Iya. Itu doang. Oh ya, lupa. Kenapa Anda tidak live secara real? Kenapa Australity? Kenapa? Kenapa nggak live yang benar live stream yang nunjukin muka? Kenapa Australity? Kenapa harus yang animasi? Karena maksudnya live streaming yang langsung gitu kan? Iya. Kelihatan. Kalau itu aku sebenarnya bisa ya, aku streaming kelihatan muka aku. Cuma kayak yang aku pengennya jadi VTuber gitu loh. Pengen aja gitu. Kayak ini karena malu. Iya makanya itu juga ya. Faktornya tuh banyak ya. Maybe karena aku biasanya juga malu kan kelihatan muka aku gitu kayak. Sebenarnya sih bisa ya. Cuma kayak aku lebih nyaman sih kalau pakai avatar gitu kan, pakai reality gitu. Oke, so segitu dulu. Thank you Kiki Benicio sudah mau ngobrol, sudah mau ini sharing bareng. And yaudah terakhir silahkan lah apa yang mau dipromosikan monggo. Oh iya, cuma YouTube aja sih gitu loh. Ya aku mau bilang ya, kalau semisal kalian mau menonton video kayak gambar-gambar gitu, coba cek YouTubeku ya. Kayak aku sering gambar di situ gitu loh. Aku tuh biasanya kayak gambarin karakter-karakter kalian gitu kan, karakter-karakter apa? Request ke aku gitu ya. Tapi kalau aku gambarinnya tuh kalau ada waktu gitu, kalau ada banyak waktu pasti aku gambarin gitu kok ya, kayak gitu sih. Jadi kalau misal kalian berminat tuh kan lihat konten-kontenku gitu, jadi jangan lupa buat dilihat gitu kan. Oh ya jadi jangan lupa buat disubrek juga ya, karena bikin konten itu terus gambarnya itu susah gue sampai nangis. Sampai nangis nggak tuh? Serius kayak Onegesima setelah ya subrek yang aku Kiki Benicio gitu. Jadi itu aja sih. Oke, sebentar. Ini cuma ngasih tahu ya, kalau misalnya kalian nanya kenapa lagunya agak mellow dan bikin ngantuk, ini requestan dari dia, dari Kiki. Jadi ya mohon maaf ya, yang nonton kalau ngantuk ya nontonnya malam dan biar kalian tidur lah. Iya. Maaf ya penonton. Ada ending dari kamu sendiri nggak kalau misalnya lagi live? Ada ending kamu sendiri yang maksudnya yang pribadi gitu? Ada Otsuki Band. Ada ya udah. Kamu yang endingin ya, aku hitung. Ya. Oke, 3, 2, 1. Makasih udah nonton semuanya. Otsuki Band.